Pada praktikum kali ini saya menggunakan timbangan 10 plat besi, lalu ada benang, gunting, aseton untuk membersihkan plat besi, pH meter untuk mengecek pH larutan, lalu aluminium foil sebagai pelindung salah satu plat besi, lalu ada amplas, ada cuka makan sebagai salah satu larutan, lalu ada sabun sebagai salah satu larutan juga, lalu ada 10 botol yang nantinya akan dijadikan wadah. Lalu ada kertas saring sebagai penutup wadah terbuka. Lalu ada penggaris untuk mengukur panjang plat besi, dan terakhir ada asam sulfat atau H2SO4. Langkah kerja yang pertama adalah menghamplas 10 plat besi dengan hamplas untuk menghilangkan karat yang menempel pada besi. Pastikan 10 plat besi berwarna silver dan tidak ada lagi karat yang menempel. Setelah semuanya telah dibersihkan, maka rendam 10 plat besi dengan aseton untuk menghilangkan bekas-bekas karat pada besi. Lalu keringkan 10 plat besi dengan tisu. Setelah 10 plat besi dipastikan kering, maka langkah selanjutnya adalah mengikat 10 plat besi dengan benang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penimbangan dan pengukuran setelah 5 hari percobaan. Selanjutnya, tuangkan larutan pada setiap wadah lalu berilah label sesuai dengan isi dan keadaan pada setiap wadah. Selanjutnya, timbang setiap plat besi lalu ukur dan tuliskan hasil pengamatan pada setiap label. Setelah itu, masukkan plat besi yang telah diukur dan timbang pada setiap wadah. Lakukan hal yang sama dengan wadah-wadah yang lain. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada setiap wadah selama 5 hari lamanya. Setelah 5 hari lamanya, maka timbang lalu ukur kembali setiap plat besi yang ada. Jangan lupa amati dan tuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Berhati-hatilah ketika berkontak dengan larutan yang berbahaya seperti H2SO4. Gunakan sarung tangan dan masker untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah itu, ukur pH dari setiap wadah untuk melihat perubahan pH pada setiap wadah. Berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan, urutan dari korosi yang paling cepat hingga yang paling lambat adalah E1 lebih besar dari C2 sama dengan D2 lebih besar dari D1 lebih besar dari C1 sama dengan E2 lebih besar dari A1 lebih besar dari A2 lebih besar dari B1 dan sama dengan B2. Dari urutan tersebut kita bisa melihat bahwa larutan asam sulfat atau S1 memiliki laju korosi yang paling tinggi karena asam sulfat merupakan elektrolit kuat yang dapat meningkatkan konduktivitas listrik dan mempercepat reaksi oksidasi reduksi pada permukaan logam.
Sedangkan pada larutan asam sulfat yang lain yaitu E2 yang mana plat besinya dilapisi oleh aluminium foil memiliki laju korosi yang lebih rendah karena aluminium foil berfungsi sebagai anoda pengorbanan yang melindungi besi dari korosi. Sehingga aluminium foil akan teroksidasi terlebih dahulu daripada besi dan mengurangi laju korosi pada besi. Selanjutnya pada larutan garam C1 dan C2 dan cuka D1 dan D2 memiliki laju korosi yang sedang karena keduanya merupakan elektrolit lemah yang tetap dapat meningkatkan konduktivitas listrik tetapi tidak sebesar elektrolit kuat. Cuka juga bersifat asam sehingga dapat menurunkan pH larutan dan mempercepat reaksi oksidasi reduksi. Sedangkan larutan garam yang dibuka C2 memiliki laju korosi yang lebih tinggi daripada yang tertutup atau C1 karena terpapar udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan reaksi oksidasi reduksi dan membentuk karbonat pada permukaan logam. Larutan cuka yang dibuka atau D2 memiliki laju korosi yang sama dengan yang tutup karena tidak ada perbedaan signifikan dalam konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam larutan. Lalu selanjutnya adalah air A1 dan A2 memiliki laju korosi yang paling rendah karena air merupakan elektrolit yang sangat lemah yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah. Dan terakhir, air sabun B1 dan B2 tidak memiliki laju korosi sama sekali karena sabun bersifat basah yang dapat menaikkan pH larutan dan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam dan mencegah reaksi oksidasi reduksi.